Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Kembali lagi ke segmen BM alias Bincang Minipla. Meskipun Minipla yang akan kita perbincangkan kali ini adalah Shokugan Modeling Project dari Denziman, yaitu mecha pertamanya Dai Denzin. Jadi Denziman ini rilis pada bulan Januari tahun 1980. Dan sebenarnya untuk Denziman ini juga sudah pernah dibuat mini-planya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk mini-planya dan di tahun 2022 ini di-upgrade menjadi Shokugan Modeling Project. Nah, series Denziman ini juga mengeluarkan Sodo Supernya dan juga desain awal dari Denzin Tiger yang dapat dilihat di Instagram Putro Toys. Jadi, langsung aja ke Instagram Putro Toys. Karena si Denzin Tiger baru desain awalnya aja dan belum keluar prototipe-nya, jadi sekarang kita hanya membahas si Dai Denzinnya aja. Langsung aja kita ke gambar pertama, dan di gambar pertama ini kita sudah disajikan oleh desain awal dari mode pesawatnya Dai Denzin seperti ini, yang dimana kita bisa lihat di sini akurat banget sama desain dari seriesnya. Dan di sini juga kita sudah dilihat ada rodanya juga, berarti gimmicknya cukup bagus. Lalu di foto selanjutnya ini, di sini rodanya itu bisa dinaikkan. Jadi persis kayak pesawat kan, roda depannya bisa naik turun kayak gitu. Nah, ini juga sama, ada gimmick ban depannya bisa kita naikkan. Lalu foto selanjutnya ini adalah prototype dan diperlihatkan dari sisi bawahnya, yang dimana di sini cukup detail ya ternyata, dan bagus juga loh ini untuk Shokugan Modeling Project pertama dari seri Showa, series mbah-mbah itulah pokoknya. Nah, selanjutnya di sini kita diperlihatkan transformasinya, yang dimana si kokpit depannya itu dia muter masuk ke dalam. Lalu foto selanjutnya di sini diperlihatkan kepalanya dari Dai Denzin yang sudah keluar. Lalu dilanjutkan dengan bagian depannya itu dia tertutup dan membentuk bagian dada dari Dai Denzin. Kemudian bagian sayap kiri kanannya itu dia turun ke bawah yang membentuk bagian kaki, yang kemudian bagian jet bawahnya ini atau booster bawahnya ini dia membentuk telapak kaki. Nah, lanjut ke foto selanjutnya. Ini adalah desain awal dari Dai Denzin dengan full colornya. Well, untuk birunya ini cukup bagus dan kayaknya hampir sama kayak birunya Sun Vulcan gitu. Ya, oke lah, bagus-bagus ini. Lalu foto selanjutnya di sini ada penampilan dari belakangnya. Well, ya karena ini desain awal jadi maklum lah ya kalau masih bagus gitu. Terus kita lanjut ke foto selanjutnya. Di sini di bagian telapak kaki ada gimmick yang persis di seriesnya, yaitu gimmick masuk kokpitnya gitu. Jadi di sini tuh kayak tempat masuknya para rangernya itu, para sentainya untuk masuk ke robotnya. Ini dengan ukuran sekecil ini, tapi masih ada gimmicknya lagi. Wah, keren sih ini, keren. Lalu next, nah ini dia bagian detail matanya, yang dimana si matanya ini desainnya itu kayak pixel gitu, pixel kotak-kotak. Dan ini kan masih desain awal ya. Untuk prototipenya itu dia masih belum ada warnanya. Dan saya penasaran sih, apakah untuk hasil jadinya nanti itu bagian matanya bakal kayak begini. Well, kalau semisal bagian matanya bakal kayak gini, yang dimana sudah di pre-painted dari si pabriknya, dari Bandainya, ini cukup gila loh, asli. Keren banget ini untuk bagian matanya. Lalu bagian mulutnya di sini juga lekukan-lekukannya itu, detail dari mulutnya ini juga keren banget sih. Lalu kita next. Nah, ini prototipenya, yang dimana untuk logo D-nya di bagian dadanya di sini bisa dimunculkan atau dimasukkan seperti itu. Nah, kalau di sebelah kanan kan di sini fotonya logo D-nya itu muncul seperti itu. Jadi lebih bagus lah kayak gitu. Lalu kita next. Nah, di sini ada platformer atau senjata-senjata yang nanti bakal kita dapatkan. Jadi ada bumerang, terus ada juga pedang, dan juga ada semacam bola durian gitu lah. Saya nggak tahu namanya, pokoknya bola yang bisa dilempar kayak gitu.
Terus di sini kita mendapat 3 set tangan platformer yang dimana kalau nggak salah Showa sebelumnya tuh dia cuma dapat 2 set aja deh kalau nggak salah ya. Cuman di sini kita mendapatkan 3 set. Ya, cukup oke lah. Lalu next, nah di sini desain awalnya yang dimana si Daidenzin menggunakan pedangnya. Di sini artikulasi yang sudah terlihat itu di bagian telapak kaki, di sini ada artikulasi, lalu di bagian lutut juga ada artikulasi, dan di bagian paha itu bisa dipanjangkan. Ini kayaknya udah bakal seterusnya kayak gini, yang dimana awalnya itu kalau nggak salah si Victory Robo, bagian paha Victory Robo yang bisa ditarik kayak gitu. Terus juga Gao Bison itu juga menggunakan fitur itu, dan di sini di Daidenzin digunakan kembali fitur bagian artikulasi paha yang dapat ditarik seperti itu. Lalu untuk bagian tangan di sini bahunya bisa naik turun pasti, dan bisa ke depan ke belakang. Lalu juga bisa ke atas seperti ini, seperti gambarnya ini. Dan ya untuk artikulasinya di sini tidak mengecewakan. Lalu nextnya, nah di sini ada prototipenya yang dimana di pedangnya ini juga ada detail namanya gitu, yaitu Denjiken. Lalu ada logo Denziman di sebelahnya. Ini detailnya edan sih. Dan kalau kalian lihat di bagian sabuknya, ini saya zoom aja. Bagian sabuknya ini juga ada detail-detail kecil loh. Saya nggak kebayang sih. Ini kan ukurannya paling sama kayak Gauking kan, yang dimana hanya 15 sampai 16 cm kurang lebih. Dan ini pasti bagian sabuknya bakal kecil banget, tapi ada detailing kayak begini. Wah, ini edan sih, edan. Lalu di sini diperlihatkan juga untuk artikulasi siku dan juga telapak tangan. Di sini ada artikulasinya. Lalu next, nah ini ada artikulasi dari si Daidenzin, yang dimana sudah diperlihatkan dan sudah dijelaskan juga tadi sama saya, sudah dijelaskan. Lalu nextnya, nah ini ada sistematika dari kalau kita ingin menggunakan artikulasi dari lutut gitu, yang dimana di sini harus kita lipat dulu, persis kayak si Gao Ligator. Gao Ligator kan juga kalau kita ingin menggunakan part lutut itu harus kita lipat dulu kan, seperti itu. Well ya, ini bagus-bagus aja sih, dan memang memang harus begini gitu kalau ingin menggunakan artikulasi dari lututnya. Lalu next, nah ini kita diperlihatkan oleh jangkauan dari bagian kakinya itu, yang dimana ini jangkauannya cukup jauh, dan bagian pahanya ini kayaknya sih bener sih dia menggunakan sistem artikulasi dari Gao Bison dan juga Victory Robo, yang dimana si pahanya ini bisa sampai ke atas seperti itu, dan bagian lututnya ini juga bisa ini lebih dari 90 derajat sih pasti. Cukup bagus, dan nggak cukup doang sih, ini bagus sih. Menurut saya ini bagus. Lalu untuk bagian kakinya juga bisa naik turun gitu, persis kayak Shokugan Modeling Project sebelumnya, kayak Gao Rhino. Lalu next, nah di sini ada posenya lagi, dan kalau dilihat dari artikulasi bahunya, ini tuh persis kayak artikulasi bahunya si Gao Lion dan juga Gao Falcon gitu. Nanti bakal di zoom biar lebih jelas kayak gini. Lalu bagian kepala ini juga bisa berputar, tapi saya ragu apakah si kepalanya ini sudah menggunakan join ball atau masih strip kayak gitu. Cuman kalau yang udah-udah sih kita dikasih join ball. Kalau yang udah-udah ya kayak Gao Ranger kemarin gitu. Lalu kita next ke foto selanjutnya. Nah ini ada prototipe dari si bolanya itu, yang dimana di sini kita dikasih rantai lagi. Ya oke lah, bagus juga. Lalu untuk selanjutnya di sini bolanya dilempar, ada posenya kayak gitu. Ini juga kita sudah diperlihatkan bahwa artikulasinya tidak mengecewakan. Dan kalau dilihat dari kepalanya, ini juga sudah menggunakan join ball sih. Kalau yang dari gambar ini ya, semoga aja benar sudah menggunakan join ball. Lalu next, foto terakhir yang sangat
mencengangkan. Yaitu, pasti kalian udah bisa nebak dong ini apa. Ya benar, Ninja Man. Tapi ini keluar di webnya, maksudnya di postingan Shokugan Modeling Project. Apakah Ninja Man bakal rilis sebagai Shokugan Modeling Project? Cukup menarik sih. Soalnya kalau semisal dia keluar di Shodo Super, itu sangat diragukan kalau dia bakal bisa berubah menjadi Samurai Man. Nah, tapi di sini kan dikeluarkannya di postingan Shokugan Modeling Project dari Dai Denzin, yang dimana biasanya kalau di Bandai itu kalau di postingan dari Shokugan Modeling Project sebelumnya itu pasti bakal ada leak dari kayak SMP yang akan dirilis nantinya. Dan ini sudah fix. Kayaknya sih si Ninja Man ini bakal keluar Shokugan Modeling Project-nya. Jadi setelah Dai Denzin itu ada Denzin Tiger. Nah, abis Denzin Tiger atau si carrier-nya dari Denzin Man ini itu ada si Ninja Man. Jujur aja saya nggak sabar sih, dan kayaknya saya bakal ngambil sih. Karena untuk untuk Kakure Dai Shogun ini kalau disandingkan dengan si Ninja Man atau si Samurai Man, ini bakal lebih bagus sih kayaknya. Ya, kita tunggu nanti aja ya. Oke, sekian bincang mini pla dari Shokugan Modeling Project Dai Denzin dari Super Sentai Denziman. Jadi ya gitu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!